Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah Manajemen Proyek Bu Lista Kuspriyatni dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lucy Surahma, perwakilan dari kelompok yang akan menjadi moderator dalam presentasi. Adapun anggota dari kelompok ini yaitu ada Anggi, Ajeng, Hilma, Rafli, Sekar, dan saya sendiri Lucy. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang manajemen proyek. Baik, presentasi dari kelompok kami dimulai dari Ajeng. Pengertian manajemen. Manajemen integrasi proyek mencakup proses dan kegiatan mengidentifikasi, menetapkan, menggabungkan, menyatukan, dan mengordinasikan berbagai proses dan kegiatan manajemen proyek dalam Project Management Process Group. Manajemen integrasi. Pada manajemen integrasi itu ada Project Integration Management yang terdiri dari Instigating, itu ada Develop Project Charter, Planning, Develop Project Management Plan, Executing, Direct and Manage Project Execution, Monitoring and Controlling, itu ada Monitor and Control Project Work, dan Perform, Integrate, Change Control. Yang terakhir ada Closing, itu Close Project or PACE. Manajemen integrasi. Yang pertama yaitu Develop Project Charter. Proses mengembangkan dokumen yang secara resmi mengesahkan keberadaan suatu proyek dan manajer proyek wewenang untuk menerapkan sumber daya organisasi dalam kegiatan proyek. Lalu yang kedua, Develop Project Management Plan. Proses mendefinisikan, menyiapkan, dan mengordinasikan semua rencana dan mengintegrasikannya ke dalam rencana manajemen proyek yang komprehensif. Rencana dasar dan rencana tambahan yang terintegrasi dapat dimasukkan dalam rencana manajemen proyek. Lalu yang ketiga, Direct and Manage Project Work. Proses memimpin dan melakukan pekerjaan yang didefinisikan dalam rencana manajemen proyek dan menerapkan perubahan yang disetujui untuk mencapai tujuan proyek. Lalu yang keempat yaitu ada Monitor and Control Project Work. Proses tracking, peninjauan, dan pelaporan kemajuan proyek terhadap sasaran kinerja yang ditetapkan dalam rencana manajemen proyek. Lalu yang kelima, Perform Integrated Change Control. Proses meninjau semua permintaan perubahan, menyetujui perubahan dan mengelola perubahan produk, aset produk organisasi, dokumen proyek, dan rencana manajemen proyek, serta mengkomunikasikannya. Lalu yang terakhir yaitu ada Close Project or PACE. Proses penyelesaian semua kegiatan di semua kelompok proses manajemen proyek untuk menyelesaikan proyek secara formal. Lalu selanjutnya ada Develop Project Charter. Mengembangkan Project Charter atau piagam proyek adalah proses mengembangkan dokumen yang secara resmi mengesahkan keberadaan proyek dan memberikan manajer proyek wewenang untuk menerapkan sumber daya organisasi untuk kegiatan proyek. Lalu selanjutnya ada Definition Project Charter. Yang pertama, should be issued by a manager external to the project of level appropriate to the needs of the project. Yang kedua, output from initiation. Yang ketiga, revert to signing contract. Lalu selanjutnya ada fungsi dari Project Charter. Yang pertama, handover. Lalu acknowledgement of PM and the organization. Yang ketiga, defining project category. Lalu yang keempat, termine internal kick-off dan launching. Lalu selanjutnya ada outline dari Project Charter. Yang pertama, business needs, project purpose, requirement, project description, risk, summary milestone, summary budget, assignment project manager, project manager authority dan responsibility, dan terakhir person who authorize project charter. Selanjutnya ada Develop Project Management Plan. Develop Project Management Plan adalah proses mendefinisikan, menyiapkan, dan mengordinasikan semua rencana tambahan dan mengintegrasikannya ke dalam rencana manajemen proyek yang komprehensif. Manfaat utama dari proses ini adalah dokumen pusat yang mendefinisikan dasar dari semua pekerjaan proyek. Selanjutnya ada Direct and Manage Project Execution. Direct and Manage Project Work adalah proses memimpin dan melakukan pekerjaan yang mendefinisikan dalam rencana manajemen proyek dan menerapkan perubahan yang disetujui untuk mencapai tujuan proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah memberikan manajemen keseluruhan pekerjaan proyek. Yang selanjutnya ada Direct and Manage Project Execution. Pengembangan otorisasi secara tertulis untuk memulai pekerjaan pada aktivitas yang spesifik atau work package. Tipe otorisasi yaitu internal otorisasi, work order, eksternal otorisasi, PO, dan kontrak.
Selanjutnya ada mentoring and control project work, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada input, yang terdiri dari project management plan, schedule forecast, cost forecast, validation change, work performance information, enterprise environmental factor, organizational process assess. Yang kedua itu ada tools and techniques. Yang pertama itu ada expert judgment, analytical techniques, project management information system, meetings. Yang terakhir itu ada output, yang terdiri dari change request, work performance reports, project management plan update, project document update. Selanjutnya ada perform integrate change control. Perform integrate change control adalah proses meninjau semua permintaan perubahan, menyetujui perubahan dan mengelola perubahan, serta mengkomunikasikannya. Dalam proses ini, meninjau semua permintaan perubahan pada dokumen proyek, hasil, baseline, atau rencana manajemen proyek, serta menyetujui atau menolak perubahan. Manfaat utama dari proses ini adalah memungkinkan perubahan proyek yang terdokumentasikan dalam proyek untuk mempertimbangkan secara terpadu sekaligus mengurangi risiko proyek. Selanjutnya ada close project or pass. Close project adalah proses menyelesaikan semua kegiatan di semua grup proses manajemen proyek untuk secara resmi menyelesaikan proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah mendapatkan lesson learned, mengakhiri proyek secara formal, dan melepas organisasi proyek. Sekian pemaparan materi yang kelompok kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.